Gus Asyik, putra Pak Kiai Sobron, sudah tambah 2 anak. Gus Asif sudah menikah dengan putri Kiai Taib dari Cirebon dan kini tinggal di Cirebon. Pak Kiai sudah 3 kali keluar masuk rumah sakit karena masalah ginjal. Rata-rata teman-temannya sudah meraih gelar sarjana S1, termasuk Neneng. Anak itu kelihatannya lebih baik sekarang. Yang benar-benar tidak ia temukan beritanya adalah Gus Afif. Yang ia tahu dari status Mbak Ningrum, Bu Nyai kini sedang dirundung sedih karena sudah 2 tahun tidak bertemu Gus Afif, dan tidak tahu keberadaan dan beritanya. Ia juga tahu dari status teman-temannya, mereka semua menanyakan keberadaan dirinya. Banyak di antara mereka yang mengungkapkan rasa kasihannya kepada dirinya. Ada di antara mereka yang menganggap dirinya tolol mau dinikahkan dengan orang tidak jelas agamanya. Meskipun kaya raya, ia bisa memaklumi semua komentar mereka tentang dirinya, sebab mereka tidak tahu cerita sebenarnya. Yang jelas, ia mendoakan semua temannya jadi orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Perjalanan dirinya berliku dan panjang. Lari naik kereta ke Bandung. Sampai Bandung sudah malam, tidak punya siapa-siapa di sana. Untung dia sudah beberapa kali menginap di hotel, jadi ada pengalaman. Ia mencari hotel terdekat dan menginap semalam di Bandung. Paginya ia meluncur ke Cianjur mencari alamat Bu Nurjanah, teman ibunya. Alhamdulillah ketemu. Bu Nurjanah kaget, bahagia bercampur sedih, bahagia bertemu dengannya, dan sedih karena tidak ada yang bisa digunakan membayar hutang itu. Hampir seharian ia berada di rumah teman ibunya itu. Ia banyak mendengar cerita tentang ibunya, juga cerita bagaimana ibunya menyelamatkan nyawa Bu Nurjanah. Kalau tidak ditolong oleh ibumu, lewat keluarga majikan ibumu yaitu Tuan Abdullah yang jadi ayahmu itu, aku mungkin membusuk di aman. Mereka menyelamatkan aku, dan ibumu meminjami aku 12.000 dinar untuk bayar pengacara dan membeli tiket pulang. Sesungguhnya itu adalah uang tabungan ibumu sekian tahun kerja di aman. Ceritanya aku dituduh membunuh anak balita majikanku. Padahal yang sebenarnya salah itu majikan perempuanku, bukan aku. Saat itu aku sedang di kamar kecil. Majikan perempuanku meletakkan balitanya di baby walker. Ia main-main sama bayinya di lantai 2, tiba-tiba ada telepon. Ia pergi untuk mengangkat telepon itu. Ternyata itu telepon dari teman lamanya. Ia keasyikan nelpon lupa sama bayinya. Ia baru tersadar ketika mendengar suara bayinya menjerit lalu diam. Ternyata bayinya jatuh di tangga dan entah posisinya bagaimana, mati seketika. Ia tidak mau disalahkan atau dipidanakan oleh suaminya. Dengan enteng ia menjadikan aku sebagai kambing hitam. Prosesnya panjang, tapi akhirnya aku selamat. Karena ditolong keluarga majikan ibumu, lewat bujukan ibumu. Sayangnya aku lagi bangkrut. Kau lihat sendiri rumahku ini. Cuma rumah kayu di bawah rimbunan bambu. Sebelumnya aku bisnis di Bandung dan cukup berhasil. Tapi kini sedang bangkrut. Aku janji, begitu aku bisa bangkit dan ada dana untuk membayar hutang itu akan aku bayar. Ia lalu ke Bogor, dan lagi-lagi tidak ada tempat yang jelas ia tuju. Ia sampai di terminal Baranang siang juga telah malam. Turun dari bus ia bingung mau kemana. Di saat ia belum memastikan mau melangkah kemana, seorang perempuan muda mendekatinya dengan penuh keramahan. Setelah berbincang 10 menit merasa percaya padanya, perempuan muda bernama Ralti itu menawarkan dirinya untuk ikut bersamanya. Paling tidak malam ini, Dik Aina ada tempat untuk istirahat. Besok adik bisa berpikir jernih mau kemana. Kalau iya, ayo ikut saya. Ini sudah malam, angkot sudah tidak ada. Begitu ramah, dan ia mudah luluh jika bertemu orang ramah. Akhirnya ia ikut Mbak Rati itu yang membawanya ke rumahnya dengan naik taksi. Di rumah itu Mbak Rati, saat itu cuma berdua dengan seorang pembantu sudah tua. Namanya Empok Anti. Ia bisa istirahat dengan tenang. Pagi harinya nasi goreng ikan asin yang disuguhkan Mbak Ratih membuatnya merasa kenyang. Sambil sarapan Mbak Ratih menawarkan kerja kepadanya. Kerja di kafe, dari jam 2 siang sampai 9 malam.
Kalau mau, nanti aku daftarkan. Besok kau bisa kerja. Sekarang cari kerjaan tidak mudah. Ini mungkin rezekimu. Tadi malam sebelum tidur seorang temam menginformasikan lowongan. Dipikir-pikir dulu. Nanti siang aku pulang, semoga sudah ada keputusan. Mbak Ratih lalu pergi. Bilangnya berangkat kerja, tapi tidak lagi memakai jilbab. Ia lalu memakai celana jeans dan kemeja putih lengan panjang. Rambutnya dibiarkan tergerai begitu saja. Hari itu, Ayana istirahat di rumah kecil di pinggiran kota Bogor itu. Akhirnya ia memutuskan menerima pekerjaan itu, sebab ia harus melanjutkan hidup. Tidak mungkin ia bergantung hanya pada bekal yang ia bawa. Bekal itu akan habis, maka ia harus ikhtiar menjemput rezeki. Begitu pikirnya. Hari berikutnya, ia ke tempat kerja diantar Mbak Ratih. Di sana ia diminta memakai seragam kafe. Seragamnya celana levis dan kaos lengan pendek biru muda. Ia menolak, ia memilih mengundurkan diri. Tapi sang manajer, seorang perempuan setengah baya, mencegahnya. Ia diminta menunggu. Seorang anak buahnya datang dengan membawa celana kulot dan kaos putih lengan panjang. Ia minta memakai kaos putih dulu baru kaos seragam. Dan boleh pakai jilbab, tapi harus dimasukkan ke dalam kaos. Akhirnya ia mencobanya. La merasa asing pada dirinya. Ia berusaha bekerja sebaik-baiknya, dan pengunjung kafe itu begitu ramai. Datang dan pergi silih berganti. Seorang pengunjung laki-laki muda berdasi berbisik kepadanya ketika ia menyuguhkan secangkir kopi dan secawan pisang bakar. Boleh tahu nama dan nomor kontaknya? Ia kaget. Namun ia diam saja. Ia merasa tidak nyaman. Banyak pengunjung kafe itu yang menatapnya seperti hendak menelan tubuhnya. Pulang dari kerja, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak kerja. Mbak Ratih kecewa, dan berusaha mencegahnya tetapi ia tetap bersikeras tidak bisa. Ya sudah, sekarang terserah Dik Aina saja. Rumah ini masih terbuka. Mau tinggal di sini dulu sambil cari-cari lowongan silakan. Sementara ia tinggal di rumah itu. Kalau siang ia jalan ke tengah kota melamar cari kerjaan. Sampai akhirnya ia diterima kerja di sebuah toko mainan anak-anak. Karena jarak dari rumah itu ke toko tempat bekerja jauh, maka ia pamit kepada Ratih bahwa ia akan pindah. Ia merasa tidak enak numpang di rumah itu terus. Sementara Ratih sendiri juga menyewa ternyata. Saya sudah dapat tempat kos. Mbak, sudah saya bayar. Nanti sore terima kunci. Oh ya? Bagus. Ia lalu berangkat kerja. Ratih ia lihat juga sudah bersiap berangkat kerja. Ia harus naik angkot 3 kali untuk sampai ke tempat kerja. Sementara ia jalani saja. 3 hari bekerja di situ sebenarnya ia agak kurang nyaman. Perlakuan sang majikan menurutnya keras berlebihan. Karyawan cuma 2. Dirinya dan Lestari seorang gadis dari Majalengka. Peraturannya, karyawan tidak boleh ada yang duduk sepanjang kerja. Dan ia yang baru 2 hari kerja sudah diminta hafal ratusan jenis mainan anak dan harganya. Jika ia bertanya tentang harga dijawab oleh majikan. Tetapi begitu pembeli pergi, ia dimaki-maki dan dimarahi seolah-olah telah melakukan dosa tak terampunkan. Lestari sampai menangis ketika mengalami hal yang sama. Aku rasanya sudah tidak kuat lagi. Sudah 6 bulan aku di sini. Rasanya aku bisa mati berdiri. Tapi aku tidak tahu harus bekerja apa lagi. Aina menyatakan keluar dari toko itu. Siang itu juga. Konsekuensinya, ia tidak dibayar kerja 4 hari di situ. Ia balik ke rumah Ratih dengan maksud mengemasi barangnya untuk pindah ke tempat kosnya. Namun ia menjumpai hal yang tidak pernah ia sangka. Sampai di rumah Ratih, ia menemukan Empok Anti menangis terseduh-seduh. Ada pencuri, pulang belanja aku lihat pintu rumah sudah terbuka. Televisi hilang, barang-barang di kamar acak-acakan, air mata perempuan tua itu mengalir desar. Aina langsung lari ke kamarnya. Barang-barang berharga di tasnya hilang semua. Uang yang ia bawa dari Purwodadi, perhiasan hilang dan buku tabungan hilang. Celakanya, kartu ATM-nya ada dalam buku tabungan itu. Namun ijazah dan surat-surat dalam map masih ada.
Kini ia tidak punya apa-apa kecuali uang 300.000 dalam dompetnya, dan jam tangannya. Ia menunggu Ratih pulang untuk pamitan. Aina melihat Ratih syok melihat rumahnya kecurian. Apa tidak sebaiknya lapor Pak RT, Mbak, biar dilaporkan polisi? Tidak usah, nanti malah runyam dan panjang urusannya. Ya udah, memang nasib uangku di kamar juga hilang, 4 juta.